Jupri. Waalaikumsalam. Aziz, kamu petugas itu, antarkan mic ya. Kamu bagian ini, antarkan mic. yang akan berubah masjid ketentuan tidak bolehnya masuk masjid itu dikarenakan khawatir menetesnya darah atau nifas atau hal lain. Kalau seperti sekarang kan sudah ada alat seperti pembalut yang tidak mengkhawatirkan. Saya coba untuk jawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita Pak Jupri, bahwa perempuan yang ketika datang bulan itu dilarang di masjid. Itu adalah yang pertama adalah berdiam diri. Bahkan di sini pun juga ada kalimat murur, artinya lewat. Tapi kalau lewat itu hanya sekedar mengambil sesuatu kemudian dia keluar lagi, atau mururnya itu masuk pintu sini keluar pintu situ, itu enggak masalah, itu boleh. Itu pun dengan catatan in khofat talwisahu, artinya apa? Dia seandainya khawatir ketika darah itu jatuh kepada lantai masjid. Terus timbul pertanyaan, nah terus sekarang bagaimana perempuan-perempuan sekarang zaman canggih, mulai ada pembalutnya kelas macam-macam. Ada kelas yang ringan, ada yang amatir, ada yang profesional. Kalau orang luar itu mengatakan roti tawar katanya. Roti tawar. Secara kaidah, rekan-rekan saya mohon untuk apa? Ngambil atau nyari kaidahnya. Secara umum, kalau dalam kitab yang saya baca ini adalah hal yang diharamkan adalah murur. Ay mujaradul murur bil masjidi. Apa? Li gholadi hadasiyah, alasannya dilarang lewat tadi karena hadas yang ia bawa adalah hadas yang sangat berat. Nih, saya lanjut sebentar sambil kawan-kawan nunggu takbirnya. Wa bihadza faraqat al-junubu haitsu lam yahrum fi haqqihi mujaradul ubur. Lain halnya dengan orang yang junub, Pak. Kalau orang junub itu kalau sekedar lewat itu pun juga enggak masalah. Ternyata sama-sama walaupun junub dengan had itu beda. Walaupun toh kedua-duanya sebetulnya itu dilarang untuk berdiam di masjid, tapi secara hukum itu lebih berat daripada orang yang dalam keadaan junub. Salah satu contoh, seandainya kita tidur di masjid, kemudian di masjid itu kita mimpi umpamanya kita mau keluar masjid, tidak berani, takut karena gelap umpamanya, berdiam di situ nggak masalah karena ada unsur takut. Tetapi kalau orang yang datang bulan tidak diperkenankan sama sekali. Alasannya karena beratnya hadas yang ia bawa. Ini untuk jawaban dari saya sementara. Ada yang lain? Untuk saya simpulkan jawaban saya untuk sementara berkaitan dengan yang saya baca adalah karena takut untuk tercecernya darah itu ke dalam masjid. Seandainya ada kawan-kawan yang ada takbirnya, seandainya ada cara tadi kemudian tidak mengotori masjid, apakah tetap dilarang atau tetap diperbolehkan dengan berbagai macam catatan untuk kawan-kawan yang ada takbirnya. Saya sebenarnya yang ini
Yahya tadi ngomong masalah mandi wajib untuk Jumat. Jadi kami mohon bagaimana kalau dalam perjalanan, di dalam perjalanan ini kami tidak lagi mandi karena langsung sholat Jumat. Itu apa hukumnya dalam perjalanan? Kan diharuskan mandi wajib ada hari Jumat. Ya. Mohon maaf ya Pak Kales ya, bukan mandi wajib. Disunahkan ya, mandi sunnah mandi disunahkan. Mandi sunnah. Sebelum datang Jumat kita disunahkan mandi. Seandainya Pak Kales dalam perjalanan atau musafir, nggak mandi nggak apa-apa. Cuman paling nanti kawan sebelah Bapak yang mungkin kurang nyaman. Allahu Akbar. Itu nggak masalah Pak, karena itu sunnah, nggak masalah. Bapak musafir langsung wudu langsung masuk ke Jumat nggak apa-apa. Moga kawan-kawan yang mau punya takbir, seandainya perempuan tadi. Pripun pun dikau jawaban nih. Pripun. Nampung ya. Kamu ini. Langsung ae suaramu banter kok. Iya. Ini banter Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banter tadi suaranya. Mata tempat atau isu kurim alaiha antul. Fa'il lam yajtawis dikira. Jadi ketika khawatir dilupai, maka diharamkan bagi seorang yang haid ini masuk. Kalau nggak khawatir, karena mungkin dari sedikit, berarti yang mencakup karena ada pembalut, berarti tidak diharamkan. Kemudian yang kemudian apa itu khawatir, ini juga mencakup tawahum, artinya ada perasaan nanti lupai, itu pun juga dikhawatirkan. Tapi kalau tidak dikhawatirkan, fa'ilam tukhaf tawisuhu bal amanatuhu lam yuhram bal yukrahu laha hinaidin. Kalau dia nggak dikhawatirkan nanti nggak ada yang bupai, maka hanya dimakruhkan saja. Bupai itu apa? Motorin. Bekaskan. Ya sebenarnya netes lah, pokoknya netes, model netes. Seperti itu. Jadi landasannya kalau dikhawatirkan begitu. Pripun? Landasan hukumnya berarti kalau dikhawatirkan. Ya. Artinya berarti kalau di zaman sekarang teman-teman sekarang ingin mengikuti satu kajian yang tidak menggunakan sahabat dan lain bisa. Nanti bahasa ini kan bisa mencakup dikilatil dam. Masuk karena sedikitnya darah itu kan karena dulu. Dan sekarang dia diatur dengan adanya softtek dan sebagainya seperti itu. Maka kan aman. Jadi kalau memang aman karena ada pembalut itu maka makruh untuk masuk dalam masjid. Softtek apa ya? Kita jawab apa? Saya nambahkan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob itu harus itu tulisan. Bahwa gini, harus tahrim laisa li wujud jam. Tapi saya lupa di mana. Intinya begini, bahwa keharaman perempuan masuk masjid itu bukan karena ditakutkan keluarnya darah, tetapi lebih pada tahrim Quran. Artinya walaupun dimungkinkan wanita itu tidak bisa atau punya softtek agar tidak keluar, tetap dia diharamkan. Jadi sebenarnya bukan hanya karena kita takut bahwa nanti kalau perempuan kayak darahnya keluar, bukan hanya itu, tapi pada prinsipnya secara syar'i dia memang tidak boleh masuk. Walaupun sudah ada alat mungkin yang canggih yang bisa nambah itu, Pak. Tidak pernah lagi saya lupa di mana, saya cari nggak ketemu. Terus kalau jenengan tapi yang tadi gini, fa'ilam tukhaf talwisuhu. Kalau nggak khawatir akan netes, bal aman akan bahkan aman, lam yukrom itu bagaimana bahasanya? Ya, iya itu benar. Itu benar dari tapi saya baca dari kitab yang lain gitu. Ini terus benar ikhtiar, artinya untuk kehati-hatian. Walaupun perempuan bisa mengcover agar tidak keluar, tetap tidak boleh ke masjid. Jadi keharamannya bukan hanya karena dia bisa menghalanginya untuk tidak keluar. Nah,
Terus terakhirnya itu milih kiat untuk kehati-hatian. Tapi selalu pada kita apa gitu? Antum kita apa ini? Bajuri. Bajuri. Yang saya bukan bajuri. Iya, lupa saya. Memang itu ada khilaf. Iya. Makanya kalau kita ya, kalau menurut saya sih, bukan menurut saya, menurut yang saya baca itu lebih hati-hati tetap tidak boleh ikraman di masjid menyupiat untuk memuliakan masjid dan juga untuk kehati-hatian bagi wanita itu. Ya, terus disimpulkan itu. Jadi mungkin yang dibaca Pak Yusuf itu benar. Ada tulisannya ya, bahwa khilaful aula, artinya ini khilaf artinya tidak utama. Jadi yang dikomentari oleh Pak Susilo itu yang lebih utama, betul? Jadi bahasa bahwa khilaful aula itu yang lebih utama itu tidak masuk masjid, itu loh. Ada bahasa India. Khilaful aulanya. Oh gitu ya. Khilaful aula. Bahwa khilaful aula itu berarti tidak sesuai dengan keutamaan, kan gitu kan? Kan gitu. Ya, ini sudah sangat jelas sekali itu sudah. Lagi ada bahasa khilaful aulanya. Kitab Bajuri juz 1 halaman 115. Fa'ilam tukhafu talwisahu bal aminatu lam yukhramu bal yukrahu laha hina idin wa khilaful aula lil junubi ila li udrin. Masih ada ila li udrin juga ini. Artinya diindikasikan kalau memang aman daripada mengotori masjid, umpomo aman yakin bahwa kecap itu tidak akan menetes. Nah, makro. Tapi nek wis iki kok tetes wis ojo. Soalnya apa? Ini akan ada pengotoran masjid yang jelas darah itu adalah darah najis. Iki sakjane gak usah nemen-nemen iki rek gak ono sing khat wis samene kaya iki wis. Cuman di belakang mereka kan ada itu semua. Boleh makruh Pak, makruh aja. Apalagi di era sekarang ini sulit. Kita sering-sering ibu-ibu lah ada jamnya kan. Nah, itu omongkan sesuai dengan ini sudah jelas ini.